Selamat pagi dan selamat datang pada acara Dissemination Workshop The Economic Analysis of Digitalization in Immunization Program atau SMILE, Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara elektronik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya. Terima kasih tentunya sudah hadir di acara yang sangat spesial. Senang sekali bersama dengan saya Tira Lundi. Tentunya kita semua sama-sama berdoa untuk kita semua sehat dan juga semangat pada hari ini dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya untuk memulai acara kita akan mendengarkan welcoming remarks yang akan disampaikan oleh Assistant Resident Representative and Team Leader of Democratic Governance and Property Reduction UNDP Indonesia kepada Bapak Sifrianus Batesoro SSIMA. Kami silahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Dr. Prima dari Kementerian Kesehatan, dari Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, yang saya hormati para pejabat dan otoritas dari Kementerian Kesehatan, dari Kesling, dari Pusdatin, dari DO. Ini karena sudah lama bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, saya sudah hafal ini singkatan-singkatan direktoratnya. Kesehatan Lingkungan, Pusdatin, DPO. Yang saya hormati Ibu Mardiati dari Universitas Indonesia, Bu. Terima kasih Ibu Hadi. Dan rekan-rekan dari Sudmeter yang mitra tim ahli yang ini. Kemudian saya juga ucapkan selamat terima kasih kepada rekan-rekan dari development partner dari mitra pembangunan yang kesempatan ini. Selain dari rekan-rekan dari UNDP, ada dari WHO, dan tentu juga CHAD. Ya, hormat. Good morning to my colleague, my friend Leslie Ong from UNDP Bangkok Regional Hub. Since or as the program specialist for the Access and Delivery Partnership program at UNDP Regional Office. Hanya saja Bapak dan Ibu, para hadirin yang berpartisipasi secara luring di ruangan ini maupun juga secara daring. Garing rasanya kalau saya tidak mulai dengan sebuah pantun. Kita coba Semanggi membeli durian, sama kerabat. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sungguh sehat dan bersemangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara hari ini sungguh spesial. Saya menyebutkan 3 alasan mengapa dia begitu spesial. Spesial yang pertama,
kita semua diajak tersenyum melalui aplikasi Smile. Kan Smile artinya tersenyum. Smile, sistem monitoring logistik secara elektronik. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu bukti solusi digital di era digitalisasi yang sudah membawa kemaslahatan bagi hajat hidup orang banyak di Indonesia. Dulu jumlah vaksin itu di mana kita tidak tahu, mutunya bagus kita tidak tahu, stoknya habis kita tidak tahu. Nanti anak-anak kita sudah tidak dapat vaksin, menunggu sekian minggu, stok belum datang. Karena kita tidak tahu, karena semuanya masih berlangsung secara manual. Apalagi di negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau itu. Utamanya tempat kami di wilayah Indonesia Timur. Toh? Saya dari NTT, masih ada Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Sekarang tambah lagi provinsi baru. Bapak Ibu, sistem ini merupakan temuan bersejarah bagi Indonesia dan dia hadir ketika Indonesia sedang tiba-tiba mengalami pandemi sebagaimana dunia lain. Dan Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang cepat pulih antara lain berbagai sistem yang ada ini. Sistem Smile. Nah, Bapak Ibu, itu alasan yang pertama. Sebuah solusi digital yang ampuh hadir di saat yang bersejarah ketika dia menghadapi bencana pandemi dan membawa kemaslahatan yang banyak bagi warga masyarakat Indonesia. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, ternyata dengan adanya monitoring stok yang baik, arti perencanaan berapa stok yang baik, berarti menghemat yang rusak yang tidak termonitor, dan semua yang lain. Berarti apa? Berarti peluang untuk anak mendapat kesempatan diimunisasi itu makin besar berlipat ganda. Merupakan hak dan kesempatan anak. Kalau harus memberi, bahkan negara. Hak yang memberi, kalau begitu berarti apa? Ya bisa jadi melanggar anak. Itu negara semangat, semua niat baik mau melakukan, dan itu akan jauh dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah itu dilakukan sekarang. Bapak Ibu, alasan pertama mengenai solusi digital, alasan kedua kemanfaatan dan sejalan dengan upaya kita untuk menghormati hak anak. Tapi ada alasan ketiga yang lebih penting. Apakah solusi digital ini dari hitung-hitungan ekonomi dan bisnis masuk akal? Memang karena itu kita perlu tenaga ahli untuk membantu kita melihat komponen solusi digital ini apa saja. Ada teknologi, ada SDM, ada biaya ini, biaya itu yang dibutuhkan dalam proses investasi. Kalau dihitung semua-muanya, kemudian dihitung dengan manfaatnya, kita ingin tahu yang kita investasikan setiap Rp1 itu, manfaatnya bisa diukur menjadi berapa rupiah. Kalau saya investasi Rp1, mendapatkan manfaat Rp0,5 atau lebih dari itu, berarti mungkin banyak hal yang harus dibenahi. Tapi kalau ternyata saya mendapat investasi Rp1, ternyata manfaat yang didapatkan itu jauh besar dari itu, berarti apa? Berarti Chris bilang, it's on the right track. Bapak Ibu sekalian, di depan Anda sudah ada circular yang ada. Di situ dituliskan bla 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 bla. Ada satu angka saya lihat. Setiap Rp1 akan mendapatkan pengembalian sebesar Rp2,77. Itu artinya apa? Artinya we are already in the right track. Tapi Bapak Ibu,
Jangan langsung percaya dulu. Kita dengar dulu paparan para ahli dan jika perlu debat itu semua asumsi-asumsinya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan dan mendebat asumsinya dan masuk akal, kami mengharapkan Bapak Ibu menjadi champions untuk memberitahu kepada yang lain. Bahwa sistem ini jangan kita simpan untuk menjadi kekayaan intelektual kita saja. Mari kita perkuat, konsolidasi, jadikan dia diangkat lebih tinggi melalui benchmarking internasional, supaya apa? Dia juga menjadi sebuah solusi digital yang dapat dibanggakan oleh Indonesia. Dan kalau ada negara lain yang datang mau belajar, saya yakin kita orang Indonesia murah hati untuk ikut berbagi solusi digital ini bagi bangsa-bangsa lain memerlukan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu saya sudah menyebutkan 3 hal mengapa hari ini spesial, dan saya mau tutup dengan mengucapkan terima kasih, terutama kepada rekan-rekan dari Universitas Indonesia, kemudian rekan-rekan dari Surveymeter ya, yang membantu untuk melakukan penelitian ini, juga dari Health Intervention and Technology Assessment Program, HITEP Thailand, yang juga mendukung inisiatif ini. Dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, semua ini tidak mungkin terlaksana kalau seandainya tidak ada kepemimpinan yang kuat dari Kementerian Kesehatan. Ownership, leadership, dan kemudian juga jiwa champions untuk selalu menemukan solusi yang baru bagi kemaslahatan warga bangsa Indonesia. Kita belajar dari India dengan mengenai sistem ini, lalu kemudian dengan belajar itu kita mencoba mengembangkan sebuah sistem yang juga menjawab kebutuhan di Indonesia, dan kini tiba waktunya mudah-mudahan dengan cost benefit analysis survey and results yang akan dipaparkan hari ini, kita semua kemudian bekerja sama untuk mengkonsolidasikan sistem SMILE ini sebagai sebuah solusi digital yang seperti tadi saya sampaikan, yang kiranya juga dapat dibanggakan Indonesia dan juga dapat siap kita berikan kepada negara-negara lain yang membutuhkan. Mewakili UNDP Indonesia, saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di kesempatan ini. Semoga diskusi ini berjalan lancar, bermanfaat bagi kita semua. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mau menutupnya dengan larik pantun biar kita tetap semangat sampai akhir. Ikan sepat, ikan gabus, kerja hebat pasti hasilnya bagus. Pucuk pandan daun selasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kalau saya biasanya terbebani, kalau sudah ada pembicara pakai pantun, saya harus bilang makasihnya pakai pantun juga. Harus dibalas kan Pak ya, kalau pantun ya. Izin ya Bapak ya. Mbak Asi jalan-jalan ke planet Saturnus. Kok nggak ada yang cakep kalau saya? Membawa rambutan dan buah pepaya. Terima kasih Bapak Siprianus untuk sambutan dan juga semangatnya. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari Bapak Dr. Maksiren Rundonowu. Namun kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Dr. Prima Yosefin MKM. Kepada Ibu Prima kami silahkan. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, selamat pagi yang kami hormati Asisten Residen Representatif and Team Leader of Democratic Governance and Poverty Unit, Bapak Siprianus Batesoro SSD MA, yang kami hormati Direktur Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Kajian Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan atau yang mewakili,
yang kami hormati Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Kesehatan Lingkungan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Data Informasi atau yang mewakili, yang kami hormati Chief Digital Transformation Office atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Mardiati, Ibu Profesor Dr. Gigi Mardiati Najib, yang kami hormati perwakilan dari Lembaga Riset Surveymeter, Bu Ernis dan tim, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, baik yang hadir luring di hotel ini. Saya lihat tadi ada teman-teman dari Tangsel ya, papasan soalnya sama-sama naik tangga. Dan juga yang hadir secara luring, yang kami hormati mitra pembangunan internasional kami dari UNDP, WHO, UNICEF, dan CHAI, yang kami hormati Program Specialist Access and Delivery Partnership UNDP dari Regional Bangkok, Mrs. Leslie Ong, yang kami hormati perwakilan dari The Health Intervention and Technology Assessment Program atau HITEP Thailand, Miss Saudarmini Daba, yang hadir lewat Zoom, dan semua Bapak Ibu yang hadir yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur patut kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya saja hari ini, pagi ini kita bisa hadir bersama untuk acara diseminasi studi analisis ekonomi SMILE untuk program imunisasi tetap masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal yang siokianya beliau yang akan membuka acara kita yang penting ini. Namun karena adanya tugas yang tidak bisa diwakili, maka beliau meminta saya untuk hadir mewakili dan membacakan arahan beliau pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita tahu bahwa pemerintah menjadikan program imunisasi sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Dan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan program imunisasi ini adalah manajemen logistik. Manajemen logistik untuk kita bisa tahu dan kita bisa yakin bahwa logistik imunisasi, baik vaksin maupun logistik lainnya, itu tersedia tepat gitu ya, baik tepat jumlah, tepat waktu, dan tentu tepat kualitasnya. Nah, seperti yang telah disampaikan Pak Siprianus tadi, ya, kalau kita menyampaikan atau memberikan layanan imunisasi walaupun cakupannya cukup tinggi, kalau kualitas vaksin ini sudah tidak terjamin lagi, maka tentu akan sia-sia karena imunitas sebagai hasil akhir dari pelayanan imunisasi tidak akan terbentuk. Bapak Ibu, berbagai tantangan kita hadapi, nanti tentu teman-teman dari dinas paling paham tentang itu dalam pendistribusian logistik program imunisasi ini, gitu ya. Itu bisa dikarenakan tidak diketahuinya secara pasti berapa sih jumlah stok yang ada di setiap level, baik mulai dari level tempat vaskes maupun sampai di gudang provinsi, gitu. Kemudian juga adanya pencatatan pelaporan yang memang masih belum lengkap gitu di lapangan, karena selama ini program imunisasi melaksanakan pencatatan dan pelaporan terutama dalam jumlah vaksin itu adalah secara manual atau masih berbasis kertas. Dengan tentu kita tahu kesalahan pencatatannya masih cukup tinggi, serta proses rekapitulasi dan pengumpulan laporan ini masih membutuhkan waktu lama dan sering sekali tidak lengkap. Hal ini tentu akan berdampak pada perencanaan, pada pengadaan, pada monitoring dan penggunaan vaksin yang menjadi kurang akurat dan kurang transparan. Bapak Ibu yang berbahagia, guna terselenggaranya sistem pemantauan logistik imunisasi yang efektif dan efisien, maka Direktorat Pengelolaan Imunisasi bersama dengan UNDP mengembangkan aplikasi sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik atau disingkat dengan SMILE. Jadi SMILE ini boleh dibaca SMILE supaya hati kita tetap senang gitu ya, walaupun pekerjaannya cukup berat gitu di lapangan, jadi tetap SMILE gitu ya.
Tetapi kalau menurut singkatannya bacanya jadi SMILE gitu. Nah, hal ini selaras dengan komitmen Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan salah satu pilar transformasi kesehatan, yaitu pilar transformasi di bidang teknologi kesehatan. Selangkah lebih awal karena aplikasi SMILE ini telah diuji cobakan sejak tahun 2018. Jadi memang sebelum terdampak pandemi waktu itu. Ini tentu sebelum blueprint dari strategi transformasi kesehatan digital diluncurkan di tahun 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada UNDP untuk kerjasamanya dalam pengembangan aplikasi SMILE dan saat ini sudah sangat membantu kami dalam pencatatan pelaporan vaksin dan logistik lainnya. Dan aplikasi SMILE ini memastikan setiap informasi dan transaksi mengenai pasokan, distribusi, penggunaan, penyimpanan, pembuangan, dan pemusnahan vaksin bisa diinput, bisa diproses, dan dipantau secara langsung atau real time, dan dapat diakses dari mana saja. Ya, jadi secara remote. Aplikasi ini membantu tenaga kesehatan untuk mengusulkan permintaan vaksin sesuai kebutuhan dan memantau implementasi program secara real time. Data yang terhimpun dalam aplikasi SMILE, saya lupa dulu nih, karena pengennya SMILE terus. SMILE menjadi informasi dasar yang akurat dan krusial bagi peningkatan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi vaksin, sehingga tentu dapat dikelola lebih cepat, lebih mudah, dan tepat sasaran dari tingkat pusat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati, dalam rangka peningkatan program dan memberi bukti nilai manfaat dari digitalisasi program kesehatan, telah dilaksanakan suatu studi analisis ekonomi digitalisasi program imunisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Imunisasi, dibantu oleh UNDP Indonesia bersama akademisi dan lembaga peneliti. Dan hasil studi ini diharapkan memberikan gambaran nilai manfaat dari digitalisasi program imunisasi melalui penerapan aplikasi SMILE dalam mencatat, memonitor, dan mengelola serta melaporkan distribusi vaksin dan logistiknya. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dari studi ini, kami bangga bahwa studi ini merupakan studi pertama di Indonesia yang dapat memaparkan analisis ekonomi dari suatu inovasi monitoring program kesehatan melalui digitalisasi. Saya berharap hasil studi ini dapat menginspirasi dan meyakinkan para pihak, terutama pemegang kebijakan dan pengelola program kesehatan, untuk tidak ragu dalam menerapkan teknologi digitalisasi dalam program kesehatan, termasuk program imunisasi dan program-program kesehatan lainnya, tidak hanya di Indonesia, bahkan juga bagi negara-negara lain. Saya ucapkan selamat atas telah dilaksanakannya studi analisis ekonomi SMILE untuk program imunisasi dan terselenggaranya pertemuan hari ini, pertemuan diseminasi hasil studi analisis ekonomi SMILE untuk program imunisasi, dan kami sampaikan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah melaksanakan dan berpartisipasi pada studi ini. Bersama-sama kita buka acara diseminasi hasil studi analisis ekonomi SMILE pada hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk program pengelolaan imunisasi dan program kesehatan lainnya dalam rangka transformasi kesehatan pada pilar teknologi kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak seperti Pak Sifrianus, nanti saya titipkan kepada Mbak MC untuk membuat pantunnya. Demikian kita tutup sambutan dari Bapak Direktur Jenderal P2P untuk pelaksanaan diseminasi pada hari ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Ibu Prima, saya nggak dikasih kesempatan untuk ngarang kali ini, nanti ya Bu ya di akhir. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang saat ini sudah berada di Hermitage Hotel dan juga yang bergabung secara online melalui Zoom, kita akan langsung saja masuk ke Dissemination Workshop. Untuk itu saya akan mengundang para panelis kita yang akan maju ke depan dan
Yang pertama, kembali mohon izin Ibu, saya akan mengundang Ibu Dr. Prima Yosefin MKM, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami silakan. Beliau adalah ahli epidemiologi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan untuk yang kedua, saya akan mengundang Profesor Dr. Gigi Mardiati Najib. Kami silahkan. Beliau merupakan bagian dari tim Capacity Indonesia dan saat ini merupakan dosen dan peneliti pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia serta bagian dari Komite Health Technology Assessment Indonesia. Untuk panelis yang ketiga, saya akan mengundang Ibu Ernest Asanti, Research Analyst Lembaga Penelitian Survey Meta. Survey Meta adalah lembaga penelitian non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2002 dengan kantor utama bertempat di Yogyakarta. Pengalaman dalam survei besar yang dilakukan oleh Survey Meta yaitu Indonesia Family Life Survey yang merupakan survei panel rumah tangga dan komunitas yang sangat kaya dan komprehensif sejak tahun 1993. Untuk yang selanjutnya, panelis yang keempat, saya akan mengundang Ibu Tio Maida Seviana Hasmidawati Hasugian SHMAP atau yang mewakili kami silahkan. Kepada Bapak Ang kami silahkan. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Khusus Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Bapak Ang Abu Azhar, Eskom MKes. Terima kasih Bapak. Dan untuk panelis yang berikutnya kami mengundang kepada Bapak Dwijo Susilo SEM BA MPH dari Research Presenter. Beliau merupakan seorang peneliti pada Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia dan fokus kajian pada analisis ekonomi dan manajemen kebijakan publik. Dan untuk yang akan menjadi moderator pada Dissemination Workshop kali ini, kami akan mengundang Bapak Edi Purwanto SKMM EPIT. Kami silahkan kepada Bapak Edi Purwanto, di mana beliau tentunya saat ini akan menjadi moderator yang merupakan tim kerja 4 imunisasi anak sekolah dasar dan sumber daya imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu kami silahkan dan akan saya serahkan untuk workshop kali ini kepada Bapak Edi. Silahkan. Tes. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya dapat hadir di pertemuan diseminasi ini. Ini adalah merupakan kesempatan yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena ini adalah merupakan studi yang bagus, yang baik ya, terkait dengan digitalisasi program imunisasi. Nah, dan ini juga kita tunggu-tunggu ya hasilnya dari studi ini yang bisa kita jadikan ya sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan ya, khususnya dalam hal untuk digitalisasi program imunisasi ke depan. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir para panelis ya, kemudian juga Bapak Wijo ya selaku Smile Consultant yang akan menyampaikan hasil studi ini ya yang dilaksanakan pada tahun 2022 ya, awal Agustus ya. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dwijo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Terima kasih telah hadir pada acara ini. Diseminasi studi analisis ekonomi SMILA atau SMILE? Dua-duanya ya boleh ya, SMILA atau SMILE, yang merupakan kesingkatan dari Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik untuk program imunisasi.
Saya Dwijo Susilo. Saya akan mempresentasikan temuan-temuan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan bukti nyata dan atas kebermanfaatan SMILE bagi program rutin imunisasi dan pembuat kebijakan publik. Ibu dan Bapak sekalian, SMILE sendiri merupakan inovasi teknologi yang diadaptasi dari program serupa di India, yaitu EVIN, di tahun 2018. Dan India sudah melakukan tekno-ekonomik dari EVIN tersebut di tahun 2019. Studi ekonomi di Indonesia ini terhadap sistem logistik monitoring imunisasi atau SMILE dilaksanakan pada tahun 2022 yang dilakukan untuk menghitung secara akurat dan menghitung biaya manfaat terkait dengan SMILE. Jenis analisis ekonomi ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan selama melakukan studi kami menemui tantangan karena data primer yang berkualitas dari puskesmas itu yang seharusnya menjadi baseline kami dalam melakukan penelitian ini ternyata tidak mudah diperoleh. Dengan memperhatikan kaidah baku penelitian, jadi kami memperhatikan kaidah baku penelitian ekonomi dalam suatu program kesehatan dan juga penyesuaian-penyesuaian sesuai konteks dalam program imunisasi, studi ini akhirnya dapat memberikan beberapa temuan-temuan menarik seperti return on investment dan juga efisiensi operasional atas digitalisasi yang dilakukan. Pengumpulan data juga termasuk pengalaman bagaimana pengguna atau user experience selama menggunakan SMILE. Namun data kualitatif ini telah diolah secara terpisah dan hasilnya akan dipresentasikan dalam kesempatan yang berbeda. Jadi selain kami melakukan studi kuantitatif dari studi ekonomi ini, kami juga melakukan studi kualitatif yang mana nanti hasilnya akan disampaikan secara terpisah, jadi tidak bersamaan dengan diseminasi pada hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, dalam studi ini terpilih secara acak sebanyak 12 puskesmas di 4 kota kabupaten dari 25 kabupaten di 7 provinsi yang telah melaksanakan SMILE untuk rutin imunisasi sejak tahun 2018 dan 2021. Namun 3 dari 12 puskesmas tersebut ternyata harus kami exclude karena baru menerapkan SMILE ini bertepatan dengan pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa kegiatan rutin imunisasi menjadi tidak optimal akibat pandemi. Dan hal ini bisa menimbulkan bias dari hasil studi yang kami lakukan. Jadi kalau 3 puskesmas ini kita ikutkan, maka akan terjadi bias terhadap hasil analisis kami. Oleh karena itu kami keluarkan, karena tidak bisa dibandingkan dengan 9 puskesmas lain yang telah menerapkan SMILE ini untuk rutin imunisasi sebelum pandemi dan setahun setelah pandemi. Dari 9 puskesmas tersebut, 1 puskesmas kemudian juga kami exclude, karena ternyata format pelaporan yang digunakan oleh puskesmas ini berbeda dengan puskesmas yang lain. Sehingga tidak bisa kami bandingkan dengan 8 puskesmas lainnya. Jadi tidak apple to apple. 8 puskesmas inilah yang akhirnya menjadi sampel studi ekonomi untuk membandingkan situasi sebelum dan sesudah penerapan SMILE. Sementara itu kami juga melakukan studi juga di 3 kota kabupaten yang belum menerapkan SMILE. Ini berada di provinsi yang berbeda juga dengan 4 kabupaten kota yang sudah menerapkan SMILE untuk rutin imunisasi. Pemilihan provinsi, kota, kabupaten sampai diperoleh sampel puskesmas di lokasi non-SMILE dilakukan juga secara acak. Adapun penilaian dan perbandingan yang dilakukan di wilayah SMILE dan non-SMILE adalah terkait respon dari persepsi petugas puskesmas, atau bisa kita katakan bahwa ini ada tadi studi kualitatif atas pengelolaan rantai dingin yang dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan masing-masing daerah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa studi ini memang diolah juga, tapi akan disampaikan terpisah pada kesempatan lain. Ibu dan Bapak sekalian, dari 8 puskesmas sampel yang kami ambil dalam studi ini, saya nggak ada PowerPoint-nya ya. Oh, ada di sana, di sini nggak ada. Oke, baik. Jadi dari kurun waktu pengambilan sampel tersebut dapat dilihat bahwa kurun waktunya berbeda-beda.
Seperti misalnya ada yang kami ambil di tahun 2018, kemudian ada yang di periode 2021. Jadi di tengah-tengah COVID. Dan situasinya pun juga dapat dilihat bahwa gambaran situasi 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah penerapan SMILE untuk rutin imunisasi. Sebelum kita membahas hasil, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa investasi SMILE sendiri ada 4 tingkatan. Yang pertama pada level nasional, kemudian level provinsi, kabupaten kota, serta pada tingkat puskesmas. Investasi software dan hardware atau penyimpanan data harus dilakukan di pusat, jadi harus terpusat. Begitu pula dengan para ahlinya yang berkecimpung di bidang ini. Sementara untuk startup investment di tingkat pusat antara lain adalah berupa bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas lapangan dan helpdesk untuk memastikan kualitas dan update data dapat dikerjakan dan berkesinambungan oleh petugas Vaskes. Investasi untuk pemasangan logger pertama kali juga sudah dihitung sebagai investasi di tingkat nasional. Pada tingkat daerah, investasi terbatas pada pelatihan petugas di Dinas Kesehatan dan juga puskesmas yang akan mengoperasikan SMILE, serta keberlanjutan paket data dan alat temperatur logger apabila perlu ditambah atau dikurangi alatnya ataupun diganti oleh provinsi, kabupaten kota, dan puskesmas di masing-masing di mana alat-alat tersebut dipasang. Jadi memang belum semua menggunakan alat logger ini. Juga penting kami sampaikan bahwa investasi yang dilakukan dalam studi ini merupakan investasi tingkat nasional dan seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Generalisasi dari kos yang dikeluarkan oleh lokal ke tingkat nasional hanya yang terkait dengan biaya pelatihan, di mana sudah dilakukan penyesuaian dan pengelompokan berdasarkan tingkat digital maturity berdasarkan keaktifan penggunanya. Maksudnya adalah semakin rendah keaktifan pengguna di Vaskes tersebut, maka semakin banyak pelatihan yang harus diberikan agar mencapai tingkat keaktifan yang optimum. Demikian pula sebaliknya, jika sudah terlalu aktif, maka level untuk pelatihannya pun juga akan dikurangi. Bapak dan Ibu sekalian, apa saja komponen biaya yang telah diinvestasikan oleh UNDP untuk program SMILE? Sekali lagi, biaya ini merupakan biaya di tingkat nasional dan sudah memperhitungkan komponen biaya lokal yang sudah digeneralisasi ke tingkat nasional sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. Jadi ada 7 komponen, bisa dilihat dari di slide, dan yang terbesar adalah pengembangan software, kemudian diikuti dengan bimbingan teknis kepada seluruh petugas puskesmas yang merupakan investasi awal yang harus dilakukan. Biaya tersebut merupakan biaya keseluruhan di tingkat nasional sebesar 35,5 miliar rupiah atau setara dengan 2,37 juta US dollar. Kemudian kami menghitung penghematan yang nantinya merupakan dasar perhitungan return on investment atau ROI dan benefit cost ratio atau BCR. Komponen yang kami cek adalah penghematan yang bisa dilakukan sejak adanya SMILE terkait pengeluaran vaksin yang tidak perlu dan pembuangan vaksin yang bisa dihindari, serta penghematan terkait waktu dari sumber daya manusia ketika melakukan pengecekan suhu dan pembuatan laporan secara manual sebelum adanya SMILE. Total penghematan yang diperoleh secara nasional adalah sebesar 133,9 miliar atau setara dengan 9, juta US dollar per tahun. Kami akan sekilas menjelaskan satu persatu asal-muasal dari perhitungan 4 komponen penghematan di atas. Terkait pengeluaran vaksin yang bisa dihindari atau dihemat setelah adanya SMILE, dilihat dari perbedaan jumlah dosis vaksin yang dikeluarkan pra dan pasca penerapan SMILE. Meskipun untuk jenis vaksin campak rubella sepertinya tidak terjadi penghematan, namun terjadi penghematan yang cukup besar terhadap pengeluaran untuk 5 jenis vaksin lainnya, yaitu BCG, DPT, HB, HIV, hepatitis B, HPV, dan polio pada pasca penerapan SMILE. Secara keseluruhan, telah terjadi penghematan dari segi pengeluaran vaksin di 8 puskesmas sampel sebesar 76 juta rupiah atau setara dengan 5.338 US dollar
Dan angka ini akan digunakan untuk menghitung penghematan secara nasional. Mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya-tanya, apakah penurunan pengeluaran vaksin ini berkaitan dengan penurunan cakupan akibat pandemi? Jawabannya adalah memang ada penurunan cakupan seperti yang kita lihat dalam slide berikut. Namun penurunan cakupan tersebut tidak signifikan jika disandingkan dengan penurunan pengeluaran vaksinnya. Hal yang sama juga diterapkan untuk penghitungan pembuatan vaksin yang bisa dihindari. Jadi perhitungan pembuangan vaksin yang dapat dihindari, di mana dengan adanya SMILE, terlihat manajemen logistik dan rantai dingin di fasilitas kesehatan menjadi lebih optimal. Dengan membandingkan pembuangan vaksin pada periode pra dan pasca penerapan SMILE, telah terjadi penghematan sebesar $11 di 8 puskesmas sampel. Angka ini juga akan dipakai dalam menghitung penghematan secara nasional. Komponen ketiga adalah potensi penghematan yang berasal dari sumber daya manusia, di mana waktu untuk melakukan pengecekan dan pencatatan suhu secara manual sebelum ada SMILE mencapai sekitar 4-5 menit di setiap pengecekan. Jadi durasinya antara 4-5 menit dan bahkan bisa lebih pada saat si petugas melakukan pengecekan. Dan pengecekan pun dilakukan 2 kali selama jam kerja. Jadi antara jam 8 dan jam 4 sore di hari kerja. Jadi jam 8 pagi, kemudian yang keduanya adalah di jam 4 sore. Ketika waktu ini kita konversikan menjadi rupiah dengan mengacu pada gaji per jam petugas sesuai PMK nomor 12 tahun 2017, maka potensi penghematan yang terjadi adalah sekitar 1,2 juta $, per tahun untuk seluruh petugas puskesmas dalam melakukan pemantauan suhu. Ibu dan Bapak sekalian, untuk komponen terakhir masih merupakan penghematan terkait waktu yang dihabiskan oleh petugas, yaitu ketika petugas harus membuat laporan secara manual. Jadi sebelum adanya penerapan SMILE, mereka harus membuat laporan manual. Dan berdasarkan dari hasil wawancara serta observasi kami, rata-rata frekuensi pembuatan laporan logistik vaksin adalah 1 kali dalam 1 bulan, dan setiap penyusunannya membutuhkan waktu sekitar 3,7 jam. Yang pengerjaannya mulai dari mengumpulkan dokumen, kemudian merekap, dan melakukan entry ke format Excel. Ketika dikonversikan dalam bentuk uang, potensi penghematan waktu dari petugas puskesmas setelah adanya kemudahan pembuatan laporan logistik secara otomatis dari SMILE adalah sekitar 14,3 miliar rupiah atau 1 juta $, per tahun untuk seluruh puskesmas. Dari keempat komponen penghematan tersebut, yaitu pengeluaran vaksin, potensi pembuangan, terkait waktu petugas yang bisa diefisiensikan sejak adanya SMILE, maka total penghematan secara nasional diperkirakan mencapai 9,3 juta $, per tahun. Ibu dan Bapak sekalian, teknologi dalam SMILE bukan saja mempermudah dan meningkatkan akurasi dan kualitas pencatatan dibandingkan manual, namun ternyata SMILE juga dilengkapi dengan inovasi pemantauan suhu secara real time agar vaksin berada dalam rentang suhu 2-8 derajat Celcius sehingga kualitas vaksin tetap terjaga. Jika terjadi ekskursi suhu pada tempat penyimpanan vaksin, alat ini akan memberikan alert atau peringatan berupa SMS kepada petugas melalui aplikasi SMILE. Dengan adanya informasi ini, maka petugas bisa segera melakukan tindakan penyelamatan vaksin dan vaksin tidak menjadi rusak atau bahkan dibuang. Tidak seperti pencatatan manual yang hanya dilakukan 2 kali sehari selama jam kerja, alat remote temperature logger membuat program imunisasi bisa mengetahui suhu penyimpan vaksin selama 24 jam. Dari 633 alat yang telah dipasang, terjadi rata-rata 2 kali ekskursi suhu pada hari kerja dan mendekati 1 kali sehari di luar hari kerja. Kita tahu vaksin lebih berpotensi rusak jika kulkas mengalami ekskursi suhu di bawah 2 derajat dalam rentang waktu 1 jam saja. Ketika belum ada alat remote temperature logger ini, maka bukan tidak mungkin selama ini telah terjadi ekskursi suhu dan tidak ada yang mengetahuinya. Karena hal tersebut misalnya terjadi di luar jam kerja atau di luar jam inspeksi pengecekan suhu rutin kulkas vaksin.
Lalu apa yang dilakukan petugas ketika menemukan vaksinnya beku? Dalam penelitian ini, kami mengasumsikan bahwa petugas puskesmas akan menjalankan praktik yang sama dengan petugas puskesmas selama piloting dan perluasan SMILE di daerah. Ketika mereka menemukan vaksin beku, maka petugas langsung membuangnya tanpa melakukan uji kocok terlebih dahulu. Karena mereka tidak mau mengambil risiko vaksin tidak menjadi paten lagi. Dan ada juga sebagian yang karena ketidaktahuannya tidak melakukan uji kocok terhadap vaksin yang beku. Dari data remote temperature logger tersebut, di mana terjadi 1 kali ekskursi suhu di bawah 2 derajat dalam sebulan, dan sepertinya petugas tidak sempat melakukan penyelamatan vaksin dalam waktu 1 jam, karena hal itu terjadi 2 jam kerja, maka dengan menggunakan asumsi bahwa petugas akan mengambil tindakan membuang seluruh vaksin dalam kulkas tersebut, maka potensi kerugian akibat ekskursi suhu di bawah 2 derajat menjadi sebesar 457 juta rupiah atau 32.000 US dollar per puskesmas selama 1 bulan kejadian. Ibu dan Bapak sekalian, setelah kita mengeksplorasi potensi-potensi penghematan seperti yang kami paparkan di atas, akhirnya kita sampai pada analisis ekonomi yang disebut dengan return on investment, yaitu untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi atas SMILE. ROI dilakukan dengan membagi net national savings dengan total investment expenditures. Net national saving ini diperoleh dari mengurangi angka total national saving, jadi penghematan-penghematan yang telah dilakukan, dikurangi dengan total investasi, jadi pengeluaran investasi, sehingga setelah dikalkulasi diperoleh ROI atau manfaatnya secara ekonomi sebesar 2,77 atau hampir 3 kali lipat dari investasi yang telah dilakukan untuk SMILE. Kita juga mengecek dari sisi benefit cost ratio-nya yang ditetapkan sebagai indikator profitabilitas atau risiko manfaat yang dihasilkan relatif terhadap biaya yang dibutuhkan oleh SMILE untuk manajemen vaksin dan logistik. BCR dihitung dengan cara membagi total national savings dengan total investment expenditures, dan nilai BCR yang diperoleh adalah sebesar 3,77. Jadi kalau BCR-nya lebih besar daripada 1, itu mengidentifikasikan bahwa SMILE memiliki manfaat positif untuk program rutin imunisasi. Semakin besar BCR, itu berarti semakin manfaatnya semakin bagus. Selain dari hal di atas, kami juga mendapatkan salah satu pengalaman yang relevan di tingkat pusat, bahwa SMILE telah meningkatkan akurasi perencanaan pembelian vaksin di tahun 2023. Karena di tahun ini, tim perencanaan telah menggunakan sisa stok vaksin real time yang diambil dari data SMILE untuk membuat estimasi sisa stok sampai akhir tahun 2022. Sisa stok akhir tahun tersebut kemudian dijadikan faktor pengurang dalam perencanaan vaksin tahun mendatang, sehingga perencanaan kebutuhan vaksin menjadi lebih presisi. Pada tabel terlihat, kolom B merupakan usulan awal pengadaan vaksin, dan kolom D merupakan hasil akhir yang telah menggunakan sisa vaksin di seluruh fasilitas kesehatan melalui data real time dalam SMILE sebagai faktor pengurang. Lalu dengan segala nilai positif yang diperoleh dari digitalisasi dalam studi ini, apakah studi ini sendiri mengalami tantangan dan atau memiliki keterbatasan? Ya tentu saja, karena setiap studi pasti memiliki tantangan, pasti memiliki keterbatasan, dan kami harus menyampaikan keterbatasan tersebut. Dengan belum tersedianya standar metodologi untuk mengetahui nilai ekonomi suatu inovasi digitalisasi di program kesehatan sampai saat ini, membuat kami melakukan eksplorasi tidak hanya untuk memperoleh angka return on investment dan benefit cost ratio yang hasilnya cukup menggembirakan, namun juga untuk mendapatkan gambaran penghematan-penghematan yang diperoleh sejak SMILE diterapkan. Namun semua itu sifatnya masih awal, sehingga perlu pengayaan lebih lanjut, perlu studi lanjutan untuk memperkuat temuan-temuan ini. Keterbatasan lainnya adalah terbatasnya sampel, karena SMILE untuk rutin imunisasi saat studi ini dilaksanakan, baru beroperasi di 25 kabupaten kota atau belum masif seperti sekarang ini. Keterbatasan lain adalah adanya asumsi biaya pelatihan yang kami kemukakan bisa jadi lebih rendah karena SMILE masih cenderung mengadakan pelatihan secara daring pada masa pasca pandemi.
Ibu dan Bapak sekalian, selain itu ada kemungkinan juga asumsi potensi kerugian akibat eksekusi suhu vaksin pada tempat penyimpanan yang tidak menggunakan remote temperature logger. Jadi pada tempat-tempat yang tidak menggunakan temperature logger, ini akan terlalu besar dari yang kami kemukakan dalam studi ini. Karena memang sulit untuk mengecek satu persatu jika ada kejadian vaksin beku, apakah petugas benar melakukan uji kocok untuk mendasari keputusan membuang atau tidak vaksin beku tersebut. Terlepas dari semua keterbatasan ini, kami telah menyatakan secara eksplisit suatu temuan yang didasari asumsi-asumsi agar dapat diinterpretasikan secara hati-hati dan bijak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, pengembalian investasi atau ROI adalah hampir 3 kali untuk setiap rupiah yang diinvestasikan untuk Smile. Yang kedua adalah rasio manfaat atau BCR adalah sebesar 3,77, artinya manfaat Smile cukup besar, hampir 4 kali lipat. Penghematan dari Smile secara keseluruhan diperoleh sebesar 9,3 juta US dollar per tahun. Dan yang keempat adalah rusaknya vaksin dari paparan suhu dingin lebih dari 1 jam karena belum ada inovasi remote temperature logger yang terhubung dengan Smile, menimbulkan potensi kerugian sekitar 32.000 US dollar per bulan per puskesmas. Berdasarkan konklusi tersebut dan hasil studi ini, kami sangat terbuka untuk rekomendasi yang kami sampaikan di sini, di mana kami melihat bahwa pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan keterampilan tenaga pengelola rantai dingin vaksin guna mendukung implementasi dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi pengeluaran vaksin yang tidak diperlukan dan juga untuk menghindari pembuangan vaksin. Yang kedua, setiap kulkas penyimpanan vaksin sebaiknya dilengkapi dengan remote temperature logger untuk menghindari pemborosan akibat ekskursi suhu dan memastikan kualitas vaksin terjaga. Atas dasar hasil studi ekonomi ini, Smile terbukti bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis atas investasi yang telah dilakukan di program imunisasi yang bisa dijadikan inspirasi dan dorongan pengembangan digitalisasi program kesehatan lain agar nantinya dapat memberikan nilai tambah tersendiri. Tantangan dan metodologi yang digunakan telah terdokumentasikan agar dapat dijadikan acuan desain evaluasi ekonomi di masa yang akan datang untuk intervensi digital transformasi di bidang kesehatan. Acara diseminasi ini menjadi momen yang pas untuk kita semua agar dapat membahas bagaimana pengalaman studi analisis ekonomi ini dapat dijadikan acuan untuk mengeksplor lebih dalam terkait kebijakan dan prioritas lainnya untuk digitalisasi kesehatan selain program imunisasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwijo. Ya, paparan sangat bagus sekali, detail. Nah, kami yang yang backgroundnya bukan ekonomi kesehatan memang agak gimana carainnya ya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum sesi tanya jawab ya, kita ingin ngobrol-ngobrol juga dengan para panelis yang lain. Di sini ada Ibu Dr. Prima Yosefin, Direktur Pengelolaan Imunisasi, kemudian Prof. Mardiati dari FKM UI, kemudian juga dari Survei Meter ya, Ibu Erni, dan juga Pak Ang dari Pusdatin Kementerian Kesehatan. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya nih kepada Ibu Direktur ya, kira-kira apa ya yang menggerakkan program imunisasi nih Bu ya, itu melakukan inovasi digitalisasi ya, khususnya terkait dengan logistik ya yang baru pertama kali ini secara real time di Indonesia seperti itu. Iya. Jadi Bapak Ibu, kami dari Kementerian Kesehatan terutama dari pengelola program imunisasi, memang selama ini beberapa waktu sebelum kita mengenal Smile,
itu kita kan mencatat laporan pemakaian vaksin, vaksin itu didistribusikan, itu kan manual. Terus terang nggak cakap sombong sih, walaupun manual, untuk laporan logistik mungkin dari semua program yang ada di Kementerian Kesehatan, imunisasi itu one step ahead deh kalau untuk pencatatan logistiknya. Tapi memang masih manual gitu loh. Nah manual ini kadang-kadang di bawah gitu ada Pak dari Tangsel nih. Kita nggak tahu betul gitu loh di pusat ya, di level pusat. Untuk level paling bawah itu sesungguhnya stok mereka itu masih ada berapa sih gitu. Jadi kita mendistribusikan kebutuhan vaksin dan logistik lainnya memang berdasarkan teori. Jadi kita dasarkan kepada sasaran mereka sekian juta anak, dibagi untuk per bulannya berapa, dibagi levelingnya karena setiap level itu punya stok minimal, stok maksimal yang harus. Tapi kadang-kadang karena kita nggak terinfo berapa stoknya dia, numpuk nih stoknya gitu. Di level yang paling krusial itu level kabupaten kota dan level Vaskes. Jadi puskesmas, karena puskesmas yang akan share logistik ke Posyandu. Nah itu. Jadi waktu itu tahun 2017 kami didatangi oleh pada masa itu Pak siapa ya di UNDP? Pak Ari datangi saya, waktu itu memang masih saya juga ini pelakunya. Tahun 2017, Bu, di India sudah diperkenalkan sistem, bukan Smile namanya, saya lupa apa namanya. Ivin namanya. Begini. Waduh, bagus banget ini gitu saya. Karena otomatis kami sampai ke pusat itu bisa lihat gitu ya. Bisa lihat betul. Sehingga memang tadi yang distudikan oleh Pak Wijo tadi, kita bisa tahu logistik di sini masih ada stok segini sehingga masing-masing level yang atasnya ketika akan mendistribusikan vaksin tentu enggak pasang kacamata kuda gitu ya. Nah, jadi kami menyambut gembira adanya sistem itu dan di Indonesia kan jadi namanya SMILE gitu. Kita waktu itu uji coba tiga provinsi. Banten waktu itu terima kasih untuk teman-teman Banten cikal bakalnya di situ, DKI dan Jawa Barat itu di Bogor ya di kabupatennya. Nah itu 2018. Ternyata ini udah masih tertatih-tatih namanya sistem baru ya. Kita belajar gini udah kelihatan bagusnya. Jadi memang dasarnya adalah keinginan program untuk bisa mengoptimalkan dari stok, memperbaiki sistem manajemen stok imunisasi, mulai dari vaksin dan juga logistik lainnya, termasuk jarum suntik gitu ya, safety box gitu yang akan kita pakai dalam pelayanan. Nah, sistem ini kan masih di 3 provinsi ini tadinya, kemudian diperluas ke semua kabupaten kotanya. Kita terdampak pandemik dong gitu. Nah, terdampak pandemik ini ada manfaatnya ternyata ada hikmah. Begitu terdampak pandemi, kita diharuskan memvaksinasi 70% minimal rakyat Indonesia. Hitung aja rakyat Indonesia 272 juta gitu kan, kali 70%. Oh my God. Ini vaksin yang harus kita bagi cepat, harus semuanya dapat gitu. Dan tentu nggak boleh sembarangan baginya. Karena jangan sampai menumpuk di satu tempat lain nggak kebagian. Karena di tahap-tahap awal kita semua tahu vaksin terbatas. Jadi bagaimana caranya kita bisa membagi dengan adil gitu, kita perlu sistem. Waktu itu pakai apa ya, Bio Farma udah punya. Kita bilang imunisasi udah punya, namanya Smile, pakai itu gitu ya Pak Simrianus waktu itu ya. Mbak Vidya bantu luar biasa secara, ya kita bilang pandemi itu memang membawa petaka buat kita, tapi buat kami ada juga Pak Ang juga gitu ya Pak ya, banyak hal yang kita dapatkan dari pandemi. Ada yang dipercepat, jadi akselerasi yang sebetulnya kita gitu ya ngedumel, tapi dengan ini kita diaksel gitu, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota sampai ke Vaskes, akhirnya terkonek dengan Smile tadi. Jadi ini dia, dan vaksin nasi COVID membuktikan bahwa Smile ini luar biasa. Ya, kita bisa hitung betul berapa sih vaksin yang udah mau dekat ED-nya, berapa yang numpuk, kenapa numpuk itu bisa langsung. Jadi pusat itu bisa langsung melakukan, kenapa ini vaksin kamu banyak, ini segala macam. Itu dari Smile. Jadi itu Pak Edi dasarnya kenapa kita beralih, dan kita memang ingin Smile ini sesudah pandemi kami percepat pelatihan untuk imunisasi rutin, untuk logistik rutin, dan mudah-mudahan sekarang semuanya sudah. Ini yang harus kami kawal tentunya dengan studi tadi yang menyatakan bahwa sangat cost efektif gitu ya.
ada penghematan yang luar biasa dan ternyata nilai return investmentnya juga luar biasa besar, berapa kali lipat. Saya rasa nggak ada alasan untuk kita nggak pakai Smile ini dan tetap menekankan ke teman-teman untuk ayo. Dan ini juga udah kami ketok palu kemarin Pak, kami baru pertemuan nasional di Bali beberapa minggu yang lalu dan kita udah sepakat bahwa stok vaksin akan kami pakai lewat yang Smile. Apa yang teman-teman tuangkan di Smile itu yang kami pakai sebagai stok. Demikian mungkin Pak Edi, makasih. Ya, baik Ibu Direktur, terima kasih banyak ya, sangat gamblang sekali ya program. Baik, kami informasikan juga kepada para hadirin bahwa kami dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi ini sangat serius sekali ya terkait dengan apa namanya digitalisasi ini, khususnya dalam hal pemantauan suhu secara jarak jauh ya melalui Smile. Jadi melalui dana DAK tahun 2024 gitu ya, kami juga mengadakan temperatur logger ya, kurang lebih 4.000 temperatur logger ya yang di di sekian ratus kabupaten kota. Ini jadi keseriusan kami ya dari Kementerian Kesehatan untuk terus maju ya dalam digitalisasi program imunisasi ini. Baik. Kemudian dengan bahasa ekonomi tadi ya, kami mungkin minta pendapat dari Prof. Mardiati ya terkait apa sih itu cost effectiveness secara umum gitu ya. Kami yang bukan latar belakang hal ekonomi itu masih bingung-bingung gitu ya. Jadi kami mohon penjelasan ya. Itu apa sih cost effectiveness secara umum dan apa sih manfaat studi cost effectiveness untuk program kesehatan? Ya, kami sih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin nih Bu Prima. Soalnya sebetulnya buat sih itu mengaplikasikan ekonomi kesehatan itu bukan hal baru ya Bu Prima ya. Jadi di tempat Bu Prima ada juga Health Economics Working Group yang membantu Bu Prima. Jadi setiap keputusan itu sebetulnya juga sudah didukung oleh aspek ekonomi kesehatan. Nah, tadi pertanyaannya tentang cost effectiveness gitu. Ngapain ya Pak Dwijo capek-capek gitu disuruh menghitung sesuatu yang kita kan kalau kesehatan sering dihadapkan pada kok dirupiahkan. Nah, apalagi kalau nyawa orang ya, kok dirupiahkan gitu. Nah, ada dua hal. Yang satu, kesehatan itu bertujuan untuk tentu meningkatkan status kesehatan. Jadi kalau imunisasi ini besar sekali kontribusinya gitu untuk menurunkan kematian dan sebagainya gitu. Jadi itu harus dikejar. Tapi yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya. Nah, di situ kita pinjam ilmu ekonomi karena nggak ada yang gratis di dunia ini katanya. Meskipun disebut oleh Pak Menteri gratis, sebetulnya tanggung gitu, paling nggak pajak kita ya Pak ya, kan uangnya dari sana gitu atau minjem gitu dan harus dikembalikan. Jadi yang dikorbankan itu harus sepadan dengan apa yang dihasilkan. Jadi worth it gitu. Kenapa? Karena kita bersaing dengan sektor lain gitu untuk menyebutkan bahwa kesehatan ini harus di depan. Ya, tentu yang ngambil keputusan akan bertanya, oke, kalau gitu tunjukkan pada saya sebetulnya apa sih ini hasilnya ya. Tadi Pak Dwijo sudah menyinggung Rp1 yang dikeluarkan itu akan menghasilkan 2,27 kali gitu. Nah, lalu pertanyaannya, kalau sektor lain bisa lebih gimana gitu. Nah, di dalam evaluasi ekonomi itu memang ada beberapa approach ya sebetulnya yang mengedepankan prinsip antara resources dengan keberhasilan atau outcome. Salah satunya yang sering disebut itu cost effectiveness ya. Jadi sebetulnya evaluasi ekonomi itu ada yang parsial saja, yang cuma ngitung unit cost per anak di imunisasi itu hanya unit cost.
Tapi kalau bagaimana satu anak diimunisasi dibandingkan dengan hasilnya, maka kita akan lihat itu sangat worth it karena imunisasi itu sebetulnya adalah program yang paling cost efektif. Bayangkan dengan mencegah di hulu, dia akan punya daya ungkit untuk BPJS supaya tidak bangkrut misalnya. Ya. Jadi ide itu sebetulnya pelan tapi pasti juga menjadi dasar untuk advokasi. Dan pada dasarnya adalah worth it antara yang dikorbankan dengan keberhasilannya. Nah, apa bedanya cost effectiveness dengan cost benefit ini gitu. Kalau cost effectiveness itu pada dasarnya ekonomi evaluasi ekonomi itu ada cost, ada outcome kira-kira ya. Nah, cost pasti rupiah, tapi kalau outcome itu tadi Pak Dwijo menyebut outcome-nya itu berupa saving dan sebagainya yang dirupiahkan. Keuntungannya dengan cost benefit itu kita jadi bisa bandingkan dengan sektor lain karena benefit per cost-nya itu seperti apa gitu atau return-nya itu tinggi. Nah, kita tidak semata-mata membandingkan return ini dengan sektor lain gitu, tetapi mungkin intervensi ini juga merupakan satu inovasi yang kita bandingkan dengan negara lain. Kalau India berapa ya? 1, tuh coba luar biasa kan di kita gitu 2 kali lipat gitu. Itu juga satu aspek untuk apa namanya advokasi. Apalagi salah satu transformasi itu adalah transformasi digital. Jadi tentu ini akan punya apa ya perhatian yang khusus dari policy maker gitu. Nah, kalau cost effectiveness, outcome-nya itu tidak dikonversi ke moneter gitu. Tapi pada natural unit misalnya tambahan tahun hidup gitu. Kalau kita pakai utility tambahan tahun hidup sehat gitu. Jadi untuk tambahan 1 tahun hidup berapa sih biaya intervensi ini? Jadi kalau kita coba aplikasikan ini dengan memberlakukan SMILE tambahan 1 tahun hidup itu berapa rupiah gitu. Dan jadi kita membandingkan daerah yang dapat SMILE dan tidak SMILE gitu. Jadi dia punya daya ungkit untuk meningkatkan keberhasilannya atau kita kenal dengan incremental cost effectiveness ratio gitu. Tapi tentu saja lebih sulit gitu karena desainnya itu juga harus yang dari survei meter nanti mungkin menjelaskan harus bisa betul-betul matching antara daerah yang diintervensi dengan yang tidak diintervensi. Nanti jangan-jangan daerah yang tidak diintervensi tidak ada SMILE, tapi dia punya berbagai hal yang membuat masyarakatnya jadi lebih patuh imunisasi sehingga seolah-olah outcome-nya lebih tinggi. Nah, itu membutuhkan data yang sangat masif gitu. Nah, nanti mungkin dari survei meter bisa menjelaskan hal tersebut. Nah, untuk konteks ini, kalau menurut pendapat saya, apa yang sudah dilakukan Pak Dwijo, kita juga sudah melakukan diskusi banyak ya Pak Dwi ya, dan mengkritisi. Jadi di sini sudah tidak mengkritisi lagi, dan hasilnya adalah sebetulnya investment case analysis kali ya kalau pakai bahasa advokasi. $1 yang dikeluarkan itu akan memberikan return 2,77 gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi cost effectiveness itu sering dipakai untuk menjelaskan ada cost effectiveness, ada cost benefit. Tapi cost benefit juga sering dipakai untuk menjelaskan ada cost-nya, ada benefit-nya. Padahal mungkin implementasinya cost effectiveness gitu. Jadi gitulah kalau kita baca ya Pak, cost benefit bukunya isinya ada cost effectiveness. Cost effectiveness bukunya ada cost benefit juga. Karena pada dasarnya secara prinsip adalah sama membandingkan pengorbanan dengan keberhasilan dan kesimpulannya pengorbanan ini worth it sekali gitu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya, baik Prof atas penjelasannya. Artinya dalam hal ini itu investasi kita untuk SMILE itu memberikan manfaat yang besar ya tadi 2,77 ya seperti itu kalau dirupiahkan ya. Baik, terima kasih Prof. Kemudian kita ketahui bersama juga dalam pelaksanaan ini pertanyaan untuk Ibu Ernest Asanti ya dari Survey Meter, lembaga yang melakukan studi ini ya pengumpulan data. Nah, saya juga pada waktu itu ikut terlibat tapi mengamati dari luar ya prosesnya seperti apa. Saya dengan Pak
Junghan ya, pada waktu itu juga hadir juga pada saat training ya, pelatihan Enum ya, Enum waktu itu di Jawa Tengah ya, dan itu memang sangat luar biasa sekali ya dalam pelatihan ini. Nah, ternyata dalam pengumpulan data itu tidak mudah barangkali, artinya ada tantangannya ya seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih tantangan dalam melakukan studi ini ya? Kemudian juga solusi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada di lapangan tersebut. Baik, silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Moderator. Kalian, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pengambilan data ini tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah berkaitan dengan adanya pergantian petugas di puskesmas yang kita ketahui bahwa sebelum diterapkan Smile ini, datanya kan masih manual. Jadi seakan-akan data itu melekat kepada petugas yang bertugas pada tahun tersebut. Nah, kita memiliki tantangan terutama pada pengambilan data Prasmile karena datanya masih manual dan ketika terjadi pergantian petugas yang baru ini belum tentu paham data-data Prasmile terutama yang sudah berada di tahun yang agak lalu seperti tahun 2018. Nah, solusi yang kita coba terapkan di enumerator itu kita mengatakan bahwa kita harus menelusuri. Misalnya petugas pada saat ini tidak tahu dokumen-dokumen itu berada di mana. Itu kita menyarankan enumerator untuk menggali siapa sih petugas yang saat itu bertanggung jawab seperti itu. Jadi memang itu sesuatu yang cukup menantang bagi kami, tapi alhamdulillahnya dapat diatasi. Kemudian juga tantangan yang kedua adalah bentuk data yang masih manual itu kan bentuknya hard copy ya. Jadi pasti ada risiko mungkin karena permasalahan penyimpanan yang kurang optimal. Jadi datanya bisa dibilang kurang optimal ya. Jadi maksudnya dalam artian mungkin ada yang sebagian yang rusak atau hilang atau tidak bisa dibaca dan petugasnya sudah berganti. Nah, itu kadang kita mengejarnya dengan menanyakan apakah punya backupan dalam bentuk soft file, kemudian jika masih ada kontaknya atau petugas yang sebelumnya itu apakah masih menyimpan data tersebut, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kita punya tantangan dalam hal berkaitan dengan analisis ekskursi suku tadi yang dijelaskan oleh Pak Dwijo. Kita tidak bisa membandingkan ekskursi suku yang terjadi sebelum penerapan Smile karena dia hanya ada data pengukuran suhu sebelum jadi hanya ada data pengukuran suhu pagi dan siang hari karena sore hari karena peraturannya memang seperti itu. Jadi ketika terjadi ekskursi di luar jam-jam pengamatan itu kita tidak bisa melihatnya dan tidak bisa membandingkan dengan kondisi Prasmile ketika pengukuran suhu itu sudah dapat dipantau selama 15 menit sekali. Dan yang bisa dilakukan adalah seperti yang disampaikan Pak Dwijo tadi, menganalisis bagaimana jika ekskursi ini terjadi sebelum ada Smile dan tidak dipantau dan tidak ada tindak lanjut untuk penyelamatan vaksin. Mungkin itu sih hambatan-hambatan yang menurut kami sangat berkesan dalam proses pengambilan data. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ernest. Nah, terakhir ini ada Pak Aang ya dari Pusdatin. Dan Pusdatin ini merupakan istilahnya pengampunya terkait dengan pengembangan sistem informasi dan sistem-sistem yang lain ya seperti itu. Nah, ini Pak, kan kita sudah mendengarkan secara bersama ya dari hasil studi Smile ini itu manfaatnya sangat sangat besar ya seperti itu. Nah, kira-kira ya kita ingin nih dari program ingin penjelasan dari Pusdatin ya ke depannya itu kira-kira kelanjutan terkait digitalisasi di Indonesia itu gambaran nanti seperti apa? Enggak hanya cuma imunisasi tapi secara umum ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, Smile ini adalah suatu inovasi yang baik sekali ya. Tadi dibangun dari 2018, tapi dengan berbagai tantangan dan rintangan tentunya Pak ya.
akhirnya sampai sedemikian besarnya, dan kami menyambut baik sekali inovasi ini gitu ya. Dan di mana hasil surveinya pun sudah ada. Ini mungkin contoh. Mungkin sebaiknya seluruh program seperti ini, Pak. Seluruh aplikasi diteliti ya. Jadi biar terlihat nih. Terlihat memang dari segi cost yang dikeluarkan tuh benefitnya apa. Nah, ini malah bagus ya di Semele ini gitu kan. Udah terlihat bahwa investasi yang dikeluarkan dengan benefit yang diterima seperti apa. Manfaatnya cukup luas. Ini inovasi yang bagus. Jadi Semele adalah bukti nyata menurut kami ya. Bukti nyata bahwa logistik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan, gitu ya. Terlebih kemarin di masa pandemi, Bu Prima ya, di masa pandemi bahwa ketersediaan dan distribusi vaksin, ya, distribusi vaksin itu merupakan faktor penentu keberhasilan juga, ya, penentu keberhasilan terkait penanganan pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Di mana bagaimana ketersediaan vaksin tersebut, distribusi seperti apa gitu ya. Nah, di kami di Kementerian Kesehatan tentunya sudah ada transformasi digital kesehatan. Ya. Dimulai dengan menyusun roadmap atau cetak biru transformasi digital kesehatan, kemudian adanya komitmen 6 pilar tadi yang tadi Bu Prima sampaikan, ada teknologi kesehatan, ada ketahanan kesehatan dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita juga sudah menentukan terkait standar-standar interoperabilitas data. Bagaimana nanti itu diintegrasikan, dan tentunya yang paling utama adanya telah diluncurkannya platform Satu Sehat, ya, platform Satu Sehat gitu ya. Dan kami pada saat membangun Satu Sehat tentunya menyadari betul keberadaan Semile ini, gitu ya. Oh, bahwa ada Semile ini untuk nanti bagaimana diintegrasikan, begitu ya. Nah, tujuannya adalah tentunya adalah menuju masyarakat sehat, gitu ya, menuju masyarakat, tapi perlu dimonitor nih. Perlu dimonitor terkait dengan ketersediaan, pendistribusian, dan lain-lain. Jadi kami mendorong dengan adanya Semile yang sudah ada nih Bu, mendorong inisiatif Satu Sehat Logistik nih Bu, Satu Sehat Logistik untuk diintegrasikan ke dalam Satu Sehat. Ya, yang fungsinya tadi untuk bisa dilakukan monitoring terkait dengan ketersediaan, kemudian keberadaan dan distribusinya seperti apa. Dari hulu sampai ke hilir tentunya, sehingga kita bisa memantau terus gitu ya. Jadi transformasi digital ini tidak berhenti di sini, gitu ya, Pak Edi ya, Bu Prima, tidak berhenti di sini, gitu ya. Malah kedepannya harus ditingkatkan terus, gitu ya, dengan inovasi-inovasi seperti Semile ini, dengan adanya penelitian-penelitian yang ada, gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa Pak dilakukan, Pak Dwijo. Terima kasih nih Semile, gitu kan. UNDP terima kasih udah ada difasilitasi untuk penelitian ini. Harapan kami juga harusnya untuk program lain juga diteliti ya, biar kelihatan juga, gitu ya. Jadi transformasi digital ini kedepannya tidak berhenti di sini, terus berlanjut gitu ya. Dan kami mengharapkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, termasuk global lainnya dan tentunya dari UNDP juga. Terima kasih dukungannya. Jadi kita berharap transformasi digital ini tetap berlanjut di kedepannya, gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ang ya. Jadi kelanjutan digitalisasi Indonesia itu akan terus berlanjut ya. Baik, terima kasih. Baik, sesi selanjutnya mungkin kita ada sesi tanya jawab, tetapi cukup 2 orang penanya saja, ya seperti itu. Kami persilakan barangkali yang ada di dalam ruangan ini. Ya, 1 dari mana Bapak? Iya. Oke, langsung saja ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Saya Hansu Wijaya dari Provinsi DKI Jakarta. Ada 2 pertanyaan. Satu yang lebih fokus, jadi terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa banyak benefitnya, banyak efektifnya dari penggunaan Semile, dan kami rasakan dari kami sebagai user di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajaran. Terima kasih atas bantuan supportnya dari UNDP, khususnya dari Kementerian Kesehatan dan tim lain yang mendukung pelaksanaan Semile di DKI Jakarta. Sebenarnya tadi yang disampaikan juga bukan hanya tadi yang tadi terkait dengan moneter yang bisa dihitung, tapi memang banyak hal lain yang dapat kami terima, misalkan dari
dari segi kebenaran data, terus kemudian dari segi audit. Nah, itu yang pastinya teman-teman mungkin juga dari dinas kesehatan lain sangat merasakan pada saat kita tidak memiliki suatu sistem itu waktu untuk pemeriksaan akan semakin banyak dan semakin panjang. Tapi dengan adanya suatu sistem itu akan lebih mempermudah auditor pun internal, eksternal, BPK kemarin kita coba contoh mereka mendapatkan akses, mereka langsung mendapatkan akses dan walaupun memang pada saat awal ini pertama disalahkan ini sistemnya dalam, tapi lama-kelamaan setiap ada laporan atau setiap ada tindak lanjut pasti ya tadi harapan sangat besar dan itu juga sudah terjawab dari Sembilan. Walaupun memang pastinya bukan hanya sekarang sudah baik, pasti perlu ada input lagi dari mungkin pengguna dari usernya juga akan semakin berbanyak, kemudian juga aksesnya, kemudian juga yang diharapkan mungkin tadi sempat ngobrol juga kalau sebelumnya mendapatkan hanya mungkin dari menggunakan Android itu bisa mendapatkan melalui desktop sehingga nanti lebih banyak yang bisa dimaksimalkan dari penggunaan Sembilan tersebut. Kemudian juga pastinya kepuasan pelanggan juga mungkin dapat juga menjadi salah satu yang dapat diukur dan itu menjadi hal yang memungkinkan kenapa kita menggunakan Sembilan di layanan kesehatan. Yang kedua tadi mau nanya tentang data ya. Tadi ditampilkan bahwa terkait vaksin MR itu satu-satunya vaksin yang tidak menunjukkan efisiennya. Nah itu kenapa ya? Apa mungkin ada analisisnya atau mungkin ada risetnya kenapa mungkin kita juga biar tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi? Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Rizal dari Sekretariat Gavi ya, terkait dengan aplikasi Sembilan. Terima kasih Bapak Ibu panelis sekalian. Jadi saya berbagi pengalaman terkait dengan aplikasi Sembilan di kabupaten kota ya, terkait karena dalam beberapa hari sebelumnya saya sudah mengunjungi beberapa provinsi sampai kabupaten kota dan puskesmas mendampingi auditor terkait dengan aplikasi Sembilan ini. Jadi setelah kami kunjungi di beberapa tempat itu masih banyak problem yang kalau saya lihat itu ini sekedar masukan dari saya kepada para panelis dan sekalian. Jadi ada beberapa kabupaten kota dan puskesmas itu nggak matching ya, saya lihat datanya gitu. Jadi ada seperti laporan yang delay, tidak sampai dengan waktunya gitu. Dan saya lihat juga terkait dengan data-data cakupan yang disampaikan dari teman di kabupaten kota dan puskesmas juga belum matching, saya lihat gitu. Jadi ini sebagai masukan saja dari kami yang telah mendampingi beberapa auditor ke beberapa provinsi terkait dengan untuk memonitoring ketersediaan vaksin. Jadi saya lihat itu Pak Edi masih banyak beberapa kadang-kadang SDM di sana juga tidak mumpuni gitu, saya lihat gitu. Jadi mereka untuk operator dari Sembilan itu kadang-kadang saya lihat jika ada beberapa kabupaten itu memperkerjakan orang-orang yang tidak mumpuni lah dalam teknologi informasi gitu. Jadi saya lihat ini masih banyak ini. Jadi dari beberapa komen dari auditor juga sepertinya belum memuaskan gitu. Jadi ini masukan saja dari saya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Karena terkait dengan vaksin ini saya lihat memang kita di Gavi akan terus dimonitoring Pak dengan auditor. Itu saja, terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Rizal atas masukan dan sarannya. Mungkin Pak Wijo barangkali yang akan menjawab ya terkait dengan tadi MR tadi ya vaksinnya. Baik, terima kasih. Jadi memang dari 1, 2, 3, 4, 5 dari vaksin-vaksin itu memang yang MR tadi itu kan kami membandingkan antara before and after ya. Jadi sebelum implementasi Smile dengan sesudah implementasi Smile. Dan memang ternyata pada saat
posnya, artinya yang pengeluarannya memang lebih tinggi. Artinya pengeluaran itu bukan berarti ini kita artikan bahwa ini terjadi pembuangan atau tidak segala macam, karena memang waktu itu rasanya kebutuhan MR sedang digencar-gencarkan. Ya nggak kan Bu Prima ya. Kalau nggak salah kan pas itu MR lagi digencar-gencarkan sehingga pengeluaran MR kan memang banyak gitu. Jadi bukan berarti ketika dia bukan berarti tidak efisien gitu, enggak. Karena kan kami melihat pada saat pergerakan vaksin pada saat itu. Jadi 6 bulan sebelum SMILE diterapkan dan 6 bulan setelah SMILE diterapkan. Dan pada saat 6 bulan SMILE diterapkan ini, kalau orang Jawa bilang dilalai, kebetulan kan dilalai ya Pak ya. Nggak tahu kalau bahasa NTT saya kurang tahu Pak, bahasa Flores. Maka dilalai. Nah, jadi dilalai itu pas kegiatan MR ini mungkin lagi tinggi-tingginya Bu ya. Jadi iya lagi berjalan. Jadi ini yang menyebabkan sehingga pengeluarannya lebih banyak daripada vaksin-vaksin yang lain seperti itu. Mungkin dari Mbak Ernest yang di lapangan bisa menambahkan. Terima kasih. Jadi kalau dari lapangan sebetulnya kita tidak menggali secara dalam untuk masing-masing jenis vaksin. Nah, apakah dari Puskesmas menyatakan ada perbedaan antara pre dan post? Tapi mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Dwijo tadi, karena ada event-event tertentu untuk vaksin-vaksin tertentu, jadinya ada pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu. Ibu ada yang... Ya, baik. Mungkin untuk Pak Rizal sifatnya tadi masukan Pak ya, saran ya. Mungkin itu nanti bisa kita tindak lanjuti ya untuk program seperti itu. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama adalah bahwa studi ini itu sangat baik dan investasi SMILE itu sangat bagus ya. Artinya istilahnya worth it ya, worth it karena sangat bermanfaat ya. Kemudian juga salah satunya ya tadi dihitung itu banyaknya dengan digitalisasi melalui itu kita bisa penghematan ya, banyak penghematan tadi ya. Di antara aja misalnya kita bisa bisa mencegah terjadinya vaksin yang rusak ya, seperti itu salah satunya. Kemudian catatan yang lain bahwa dalam studi ini memang ada tantangan tetapi bisa dilalui ya, sehingga hasil studi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ganti. Ya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan keberlangsungan digitalisasi ya di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Pusdatin itu akan terus mendorong ya bahwa digitalisasi di Kementerian Kesehatan itu akan terus berjalan ya ke depan. Ya baik, barangkali kita beri aplaus seluruh panelis yang ada di depan. Kami kembalikan pada MC. Terima kasih banyak Bapak Edi selaku moderator dan juga kepada 5 panelis kita. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami mohon kesediaannya untuk para panelis dan juga moderator untuk bisa maju ke depan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Akhirnya kita tiba di penghujung acara kita, karena kalau saya sudah menyampaikan closing statement berarti close ya. Baik. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pertama adalah kepada pihak peneliti atas studi The Economic Analysis of Digitalization and Immunization program yang sudah selesai dilaksanakan, dan
Tentu hasil studi ini sangat bermanfaat buat kami, khususnya buat kami di Kementerian Kesehatan, khususnya di program imunisasi, dan tentu ini bisa kami pakai untuk materi advokasi, ya, materi advokasi untuk sustainability dari pemanfaatan SMILE dalam logistik, manajemen logistik program imunisasi. Karena berikutnya untuk selanjutnya tentu perlu peran dari pemerintah daerah untuk bisa SMILE ini bisa tetap jalan gitu ya. Jadi perlu dukungan dana karena memang ada penugasan yang atau concurrence dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Terima kasih banyak untuk tim peneliti. Dan terima kasih berikutnya untuk UNDP atas fasilitasinya, atas supportnya, dan kami harap support ini masih terus berlanjut karena kita masih punya PR juga ya Pak Sipri ya untuk berikutnya gitu. Penguatan bagi daerah-daerah yang kami tahu tadi juga disebutkan oleh Pak Rizal tadi ya Pak, temuan dari lapangan nih yang baru mendampingi auditor BPKP dalam mengaudit Gavi, ternyata di daerah masih Senin Kemis gitu ya Pak istilahnya untuk pelaksanaan SMILE. Jadi ini juga tentu kami butuh support untuk penguatan hal ini. Untuk terima kasih yang ketiga adalah buat semua teman-teman yang sudah hadir dari lintas program, lintas sektor yang telah hadir, terutama teman-teman Dinas Kesehatan sebagai pelaksana tentunya dari pemanfaatan SMILE di lapangan. Kami harap juga kita bisa tetap semangat. SMILE yang sudah ada sudah terbukti ternyata sangat dari sudut ekonomik juga efisien gitu ya, sangat efektif untuk kita lakukan. Maka ayo kita tetap dorong teman-teman kita khususnya Vaskes yang memang di paling bawah yang harus menginput data logistiknya dengan benar dalam aplikasi ini, sehingga kita semua secara berjenjang sampai ke kami di pusat kita bisa lewat aplikasi ini kita bisa menghemat, mengoptimalkan gitu ya anggaran yang tersedia untuk program imunisasi. Mungkin demikian dari kami, dan dengan bersama-sama kami mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama menutup pertemuan diseminasi kita pada hari ini dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam sehat dan salam semangat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih hutang pantun sama Ibu Dokter Prima. Daun selasih banyak di peti. Terima kasih Ibu Dokter Prima cantik. Baiklah, dengan closing statement yang diberikan oleh Ibu Dokter Prima, maka berakhir pula acara kita. Dan juga saya sedikit mau menginformasikan untuk bapak-bapak yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat bisa di floor LG ya, di floor LG. Dan setelah ini juga kami sudah menyiapkan makan siang di area foyer. Tentunya selamat menikmati. Saya Tira Lundi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan juga yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya. Dan juga semoga acara kita hari ini bisa membawakan banyak manfaat untuk kita semua, untuk Indonesia juga pastinya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya.